Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan saat ini mengangkat tema bab selanjutnya dari kenaikan menuju penugasan. Bacaan Alkitab, Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah buku atau film yang bagus, ada saat-saat di mana satu bab terakhir dan bab lainnya dimulai. Seringkali bab yang baru terasa menakutkan karena kita belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, tanpa berakhirnya bab yang lama, cerita tersebut tidak akan pernah mencapai tujuannya. Hari ini, kita merenungkan peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Jika kita melihatnya hanya sebagai perpisahan, kita mungkin akan merasa sedih seperti para murid. Namun, jika kita melihatnya dengan kacamata iman, kenaikan Yesus adalah penutup dari bab pelayanannya secara fisik di bumi, sekaligus merupakan kalimat pembuka dari bab selanjutnya, yaitu sejarah gereja. Kenaikan Yesus bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah transisi besar. Kristus berhenti melayani secara lokal di daerah Palestina agar dia bisa melayani secara global melalui hidup saudara dan saya. Mari kita pelajari apa yang terjadi ketika bab baru ini dimulai. Pertama, penutupan bab pelayanan secara fisik. Ayat 9 mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Saudara, selama kurang lebih 3,5 tahun, para murid sangat bergantung pada kehadiran fisik Yesus. Mereka makan bersama, berjalan bersama, dan bertanya langsung kepada Yesus. Bab ini harus berakhir. Mengapa? Karena jika Yesus tetap berada di bumi secara fisik, pelayanannya akan terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan naik ke surga, Yesus menyelesaikan bab kerja mandiri dan memulai bab kerja bersama. Kenaikannya adalah bukti bahwa pekerjaan penebusan di salib dan kemenangan atas maut di kubur telah selesai dengan sempurna. Dia naik sebagai pemenang untuk duduk di tahtanya. Yang kedua, pembukaan bab sejarah gereja ayat 10-11. Ketika Yesus menghilang dari pandangan, perhatian para murid dialihkan oleh dua malaikat yang berkata, "Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Saudara, pertanyaan ini menandai dimulainya bab baru. Gereja, yaitu kita semua, dipanggil untuk menjadi tangan dan kaki Kristus di dunia. Di bab sebelumnya, Yesus yang mengajar. Di bab selanjutnya, gereja yang mengajar. Di bab sebelumnya, Yesus yang menyembuhkan. Di bab selanjutnya, gereja yang membawa kesembuhan dan penghiburan dalam namanya, nama Yesus. Di bab sebelumnya, Yesus adalah terang dunia. Tapi di bab selanjutnya dia berkata, kamulah terang dunia. Saudara, bayangkan sebuah tongkat estafet dalam perlombaan lari. Pelari pertama telah berlari sekuat tenaga dan mencapai titik pergantian. Jika pelari pertama terus menggenggam tongkat itu dan tidak mau melepaskannya, tim tersebut tidak akan pernah mencapai garis finish. Pelari pertama harus melepaskan tongkat itu. Kenaikan. Agar pelari kedua bisa mulai berlari. Gereja. Yesus memberikan tongkat amanat agung kepada kita agar kabar baik menjangkau seluruh dunia. Kemudian yang ketiga,
menulis bab ini dengan kuasa Roh Kudus. Para murid tidak disuruh menulis bab baru ini dengan kekuatan mereka sendiri. Sesaat sebelum naik, Yesus menjanjikan Roh Kudus. Sejarah gereja bukanlah sejarah tentang kehebatan manusia, melainkan sejarah tentang bagaimana orang-orang biasa dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Bab selanjutnya ini masih terus ditulis sampai hari ini. Saudara dan saya adalah karakter-karakter yang sedang mengisi halaman-halaman sejarah gereja di tahun 2026 ini dan seterusnya. Pertanyaannya, cerita seperti apa yang sedang kita tulis dalam bab hidup kita ini? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen terjebak merindukan masa lalu tanpa mau bergerak ke masa depan. Kita mungkin sering berpikir, seandainya aku hidup di zaman Yesus, pasti imanku lebih kuat. Namun Tuhan justru menaruh kita di bab selanjutnya. Ini karena Dia percaya bahwa melalui Roh Kudus kita bisa melakukan perkara-perkara besar bagi kemuliaannya saat ini. Contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Dalam konteks pekerjaan atau pelayanan di gereja, bab selanjutnya berarti kita harus berani mengambil tanggung jawab. Kita tidak bisa terus-menerus menjadi penonton atau hanya melihat ke langit, menunggu keajaiban jatuh. Jika di kantor Anda melihat ada ketidakadilan, bab selanjutnya adalah bagaimana Anda menjadi pembawa damai. Jika di lingkungan Anda ada yang kekurangan, bab selanjutnya ini adalah bagaimana Anda menjadi tangan Tuhan yang memberi. Inilah cara kita menulis sejarah gereja di lingkungan terkecil kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus Kristus menegaskan bahwa misinya kini menjadi misi kita. Dia telah menyelesaikan bagiannya. Sekarang giliran kita mengerjakan bagian kita. Janganlah kita terpaku pada kesedihan atau kebingungan melihat dunia yang berubah. Ingatlah bahwa bab ini diakhiri dengan janji. Yesus ini akan kembali dengan cara yang sama. Artinya, bab sejarah gereja ini suatu saat akan ditutup dengan kedatangannya yang mulia. Dan kita akan masuk ke dalam bab kekekalan. Mari melangkah keluar dari tempat kita masing-masing dengan kesadaran baru. Bab pelayanan Yesus di bumi telah selesai. Namun bab pelayanannya melalui hidup Anda baru saja dimulai hari ini. Tulislah cerita yang indah bagi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati penulisan sejarah gereja melalui hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.